Tewasnya Marlin menunjukkan adanya konflik asmara antara mantan suami yang cemburu kepada kekasih dari mantan istrinya. Menurut kriminolog Mas Putra Zeno, cemburu bukan satu-satunya faktor. Konflik muncul dari hubungan dekat yang menyisakan luka dan dendam sehingga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan. Inilah serial tabir cemburu pria bunuh kekasih mantan istri, luka dan dendam mantan suami. Ada kejadian, bilangnya gitu, kejadian apa, ada yang dibacok di dalam. Korban ditemukan mengalami lebih kurang 7 tusukan di sekujur tubuhnya. Kemudian kami mengamankan dan menangkap yang diduga sebagai pelaku dengan inisial I alias B. Di balik tewasnya Marlin, terdapat konflik asmara antara sang kekasih, Linda, dan mantan suaminya yang terbakar api cemburu. Namun, menurut kriminolog Mas Putra Zeno, kejahatan tidak pernah terjadi karena satu faktor tunggal, tapi dipengaruhi oleh banyak hal lain, seperti faktor psikologis dari pelaku. Nah, jadi motif dendam itu merupakan dorongan dari apa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud sebagai istilah id. Jadi id itu adalah kemauan yang katakanlah mendasari jiwa dari seseorang. Nah, kemauan ini tidak dikontrol dengan ego dan superego yang dimiliki oleh seseorang tersebut, sehingga dorongan untuk membalaskan dendamnya itu lebih kuat dibandingkan kontrol dari diri dia yang lain begitu. Dalam banyak kasus pembunuhan, konflik muncul dari hubungan yang pernah dekat, namun menyisakan luka dan dendam. Perasaan yang tidak tuntas disebut dapat melatar belakangi munculnya tindakan ekstrim, seperti yang dilakukan pelaku terhadap Marlin. Itu bisa menjadi latar belakang ya, seseorang kan menjalin hubungan dengan komitmen tertentu, kemudian tidak lagi menjalin hubungan dengan perbedaan komitmen, itu menjadi salah satu pemicu begitu kan untuk terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya. Salah satunya tentu yang kita sebut ekstrim ya, bisa terjadi pembunuhan kan gitu ya. Putra Zeno juga menilai ada peran besar dari lingkungan sosial dan perkembangan zaman dalam membentuk perilaku seseorang. Bahkan, pengaruh dari lingkungan disebut lebih dominan dibandingkan karakter bawaan individu. Ya, seiring perkembangan masyarakat ya, apalagi terhadap teknologi ya dan lain sebagainya, faktor lingkungan itu 2 kali lebih mendominasi daripada faktor atau bakat individu seseorang. Di sisi lain, masyarakat semestinya dapat memahami dasar-dasar hukum terkait tindak kejahatan dan bagaimana proses hukum itu berjalan. Sebab, apabila hukuman terhadap pelaku kejahatan adil dan tegas, maka diharapkan menjadi contoh efek jerah untuk masyarakat. Pembunuhan biasa atau dengan rencana terlebih dahulu kan itu juga ada perbedaan-perbedaan yang masyarakat juga perlu tahu, sehingga ketika misalnya nanti proses hukum berlanjut, proses hukum itu berjalan dengan baik, dengan adil, maka itu juga diharapkan kalau secara pencegahan kejahatan begitu ya, dengan menggunakan instrumen hukum pidana ya, masyarakat itu akan tercegah begitu ya, melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut, karena melihat misalnya proses hukumnya sudah berjalan dengan adil, sanksi pidananya juga nanti dijatuhkan secara proporsional. Putra Zeno juga menegaskan pentingnya ikatan sosial dalam kehidupan seseorang. Hubungan yang baik dengan keluarga, pasangan, dan lingkungan dinilai dapat menjadi kontrol sosial untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan.
kita memiliki komitmen. Nah, komitmen ini ya kalau misalnya kita punya komitmen yang baik dengan pasangan kita, dengan masyarakat sekitar dalam arti luas, ya kita jalankan itu dengan baik. Hal-hal itu akan mencegah kita ketika kita itu berpikiran buruk ya, atau bahkan kita melakukan kejahatan, mikir 2 kali jadi gitu kan. Saya punya keluarga di rumah, saya punya orang tua di di masyarakat yang kalau misalnya saya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, pasti itu akan merugikan lingkungan sekitar saya juga. Kasus tewasnya Marlin menjadi pengingat bahwa niat kejahatan bisa tumbuh dari minimnya kontrol sosial, kecemburuan, dan dendam dalam suatu hubungan yang telah usai. Ketika emosi mengalahkan nalar dan kontrol diri, maka satu keputusan sesaat dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang.